fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu. Allah boleh menciptakan sesuatu, begitu juga sebaliknya boleh meniadakan sesuatu. Dengan belajar af'al Allah Subhanahu wa taala ini, kita meyakini betul bahwa apapun yang terjadi di alam ini, pada prinsipnya ini adalah perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita misalnya melakukan suatu ibadah, dengan ibadah yang kita lakukan itu kita tidak berharap apa-apa. Kenapa kita lakukan? Karena posisi kita adalah abdun, hamba dari Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah adalah Khaliq, sang pencipta. Supaya nanti kita nyaman, ringan, enteng, santai dalam menghadapi kehidupan ini. Sebagai contoh, jadi jangan nanti ketika kita misalnya melakukan ibadah itu kita konversi, kita tukar dengan nilai rupiah, kita tukar dengan harta, kita berharap kita memperoleh dunia. Kalau nanti niatnya seperti ini, akan banyak kecewanya. Contoh, orang misalnya, ini kajian tauhid, jangan nanti kita ke yang lain. Orang yang sudah melazimkan melaksanakan sholat duha 4 rakaat, man sholat duha 4 rakaatin yakfikallah, maka Allah akan cukupkan. Seperti itu hadisnya. Jadi ada orang yang sudah bertahun-tahun melaksanakan ibadah, yaitu sholat sunat duha, karena dia tujuannya dikonversinya, ibadah itu diharapkan dengan ibadah ini akan menghasilkan rupiah, dengan ibadah ini akan datang harta, dengan ibadah ini akan ia genggam dunia. Kalau tidak ia temukan, sakit hati dia. Kenapa? Karena ketika seorang hamba melakukannya, itu posisi kita sekedar hamba Allah. Yang total yang bisa kita rasakan langsung apa? Nikmatnya beribadah, dan itu belum tentu bisa dilakukan orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah. Jadi nikmat yang pertama ketika kita melaksanakan sunat duha, pertama Allah pilih kita, Allah pantaskan kita bahwa kita bisa melaksanakan ibadah tersebut. Kenapa? Karena nyatanya yang kita lihat inilah bermain perbuatan Allah itu. Banyak orang yang tak melaksanakan sholat duha nyaman-nyaman hidupnya, bahkan berlimpah ruah. Yahudi, Nasrani, Konghucu, yang tak bisa cebok, yang tak bersunat, makmur dia dari segi harta. Tapi ketika kita belajar dengan konsep, yaitu perbuatan Allah, fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu, Allah bisa menciptakan seseorang itu kaya, bisa juga menghilangkan harta kekayaannya. Tapi ada seseorang dengan melaksanakan ibadah duha, alhamdulillah kehidupannya makmur, uangnya alhamdulillah makin bertambah, dunia terkesan bisa ia genggam. Berarti kalau seperti ini apa yang bisa kita ambil? Bahwa keinginan kita ketika kita melakukan itu, ternyata Allah curahkan rahmatnya. Bukan karena ibadah kita, tapi Allah datangkan rahmatnya. Allah senang, Allah curahkan rahmatnya. Jadilah apa yang dikatakan hadis Nabi tadi, Allah jamin. Allah jamin. Ini perlu sekali hati-hati ketika kita melakukan amal-amal soleh ini. Yakinkan bahwa posisi kita adalah hamba. Kalau tidak begitu, seolah-olah kita yang mengatur Allah. Kalau sudah sholat 4 rakaat aja, jamin nih. Kalau sudah sholat tahajud, tenang nih. Oh, posisi kita hamba. Tak bisa kita mengatur-ngatur. Emang siapa kita ini? Semuanya kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada hikmahnya
Baik, kita tutup majlis ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.